Sadis, kurang 24 jam deklarasi Capres Anies dan Surya kena karma ini. Siang malam banjir dan hujan tiada henti. Seolah alam mau memberikan jawaban kepada Nasdem bahwa deklarasi di tengah duka malah bikin suasana panas dan bukannya adem. Seolah deklarasi capres itu cuma sekedar basa-basi politik. Capresnya juga seperti jauh dari harapan publik. Seolah deklarasi Anies ini sekedar formalitas. Tujuan dibaliknya diduga hanyalah memoles seolah Anies nggak doyan politik identitas. Gue ngelihat ada rangkaian ya. Jadi sebelum Anies dicapreskan, koran Tempo sudah membahas tuh bahwa KPK dimungkinkan melakukan politisasi kasus, kata koran Tempo loh. Jadi koran Tempo mencurigai KPK memaksakan kasus Anies agar Anies jadi tersangka dalam kasus Formula E. Nasdem nggak ada hujan, nggak ada angin, kalaupun kemarin hujan gede dan Jakarta banjir, mencalonkan Anies sebagai capres. Ya kita tahulah setelah Nasdem kemarin mengumumkan Anies Baswedan sebagai capresnya, banyak sekali reaksi netizen di media sosial. Ada yang mendukung dan ada pula yang mengkritik. Nah lucunya ya, mereka yang mendukung ini adalah rata-rata yang sebelumnya sangat membenci partai Nasdem. Bahkan mereka menganggap Nasdem adalah partai yang haram karena menjadi pendukung penista agama. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden tanpa mengetahui dan punya sensitivitas politik sama sekali. Kita tahu bahwa kemarin sebelum Anies Baswedan dicapreskan oleh si partai besuk Nasdem, ada peristiwa kematian ratusan orang di Stadion Kanjuruhan Malang. Tiba-tiba entah kenapa mereka kebelet seperti pengen berak untuk mencapaikan Anies Baswedan. Saya bingung dengan gerakan politik Nasdem yang tidak punya empati politik dan justru membuat nama mereka semakin busuk karena ditinggalkan oleh banyak orang yang ada di Nasdem dengan harapan awal berjuang di garis nasional. Dan karena itu datang hari ini di DKI Jakarta, di mana tempat Anies Baswedan sebentar lagi akan dibuang ke tong sampah politik. Karena itu datang dalam bentuk banjir, di mana seolah Tuhan dan langit marah melihat bagaimana Anies Baswedan dan Nasdem bersekongkol untuk melakukan politik di tengah-tengah kedudukan paket malam busuk dari langit dengan 16 RT dan 7 ruas jalanan di Jakarta tergenang banjir besar. Hujan mengguyur sebagian besar wilayah DKI Jakarta hari ini, satu hari setelah Anies Baswedan dan Surya Paloh hahaha peluk-pelukan di tengah kedukaan rakyat Malang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat saat ini terdapat 7 ruas jalan yang tergenang dan 16 RT yang tergenang dengan ketinggian lebih dari 40 cm. Di Kelurahan Cipete Utara dan Mampang terendam banjir yang parah sekali. Kemudian 7 ruas jalan tergenang ada di Jalan Pangeran Antasari, Jalan Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Mampang Perapatan Kuningan, Barat Jakarta Selatan. Kemudian Jalan Raya Raden Intan 2 Duren Sawit, Jalan Taman Mini Makassar, Pinang Ranti, dan terakhir Jalan Raya Kalimalang. Banjir itu diakibatkan karena benar-benar tolol dalam melakukan penanggulangan banjir. Drainase vertikal pun gagal, membuat banjir menjadi berkurang. Buat saya ini adalah sebuah bentuk ketidaksukaan langit kepada Anies Baswedan dan Surya Paloh yang melakukan tindakan politik di tengah-tengah kedukaan yang luar biasa bagi saya. Apa yang menjadi peta politik negara ini seharusnya jelas, yakni menolak keras radikalisme dan intoleransi yang diusung dan di-endorse secara berat-berat oleh Anies Baswedan. Ketidaksukaan saya kepada Anies Baswedan dan Nasdem ini bukan tanpa alasan. Mereka itulah seolah-olah tidak punya rasa dan hati nurani di dalam berpolitik.
Saya jujur saja nggak tahu apakah tujuan dari mereka melakukan pencapresan di tengah-tengah kedukaan. Dan juga kalau kita lihat, Partai Nasdem nggak sampai 20%. Koalisi-koalisi yang dibentuk justru menjadi sebuah hal yang mendukakan dan menyedihkan. Kenapa sih Surya Paloh kekeh banget seperti orang kebelet untuk mencapaikan Anies Baswedan? Apa yang orang Aceh ini takutkan dari partainya? Malahan kita melihat bahwa dia mengulang sejarah beberapa waktu yang lalu. Surya Paloh memberikan kode dukungan kepada Anies Baswedan dan mendadak elektabilitas mereka turun. Bukannya belajar dari kesalahan orang ini, malah dengan sengaja dan dengan tegas mendukung Anies menjadi capres. Alhasil yang menjadi dampaknya adalah potensial para Nasdem. Setelah itu kita juga melihat bahwa Jakarta dibuat banjir karena memang bukti bahwa Anies Baswedan tidak bisa bekerja dan tidak ada hasilnya. Orang gini mau jadi capres. Jadi kita lihat bahwa ini bukan sekedar karma yang sifatnya supranatural, tapi ini adalah bukti dari kegagalan Anies Baswedan dalam memimpin DKI Jakarta dan kegagalan Surya Paloh dalam memimpin, sehingga dua-duanya dihancurkan oleh sebuah kebodohan. Mereka masing-masing deklarasi Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024. Barangkali terinspirasi oleh acara yang sama pada Pilpres 2014 atau 10 tahun yang lalu. Ketika itu merupakan pengusung Jokowi paling awal sebelum partai lain, bahkan PDIP sendiri belum memutuskannya. Adakah nafsu? Mungkin mengulang keberhasilan Pilpres tahun 2014? Demikianlah yang ingin mereka capai. Mereka diputuskan, maka diputuskan deklarasi itu lebih cepat. Mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden tanpa mengetahui dan punya sensitivitas politik. Sama sekali, kita tahu bahwa kemarin sebelum Anies Baswedan dicapreskan oleh si partai besuk Nasdem, ada peristiwa kematian ratusan orang di Stadion Kanjuruhan Malang. Tiba-tiba entah kenapa, mereka kebelet seperti pengen berak untuk mencapaikan Anies Baswedan. Saya bingung dengan gerakan politik Nasdem yang tidak punya empati politik dan justru membuat nama mereka semakin busuk karena ditinggalkan oleh banyak orang yang ada di Nasdem dengan harapan awal berjuang di garis nasional. Dan karena itu datang hari ini di DKI Jakarta, di mana tempat Anies Baswedan sebentar lagi akan dibuang ke tong sampah politik. Karena itu datang dalam bentuk banjir, di mana seolah Tuhan dan langit marah melihat bagaimana Anies Baswedan dan Nasdem bersekongkol untuk melakukan politik di tengah-tengah kedudukan paket malam busuk dari langit dengan 16 RT dan 7 ruas jalanan di Jakarta tergenang banjir besar. Hujan mengguyur sebagian besar wilayah DKI Jakarta hari ini, satu hari setelah Anies Baswedan dan Surya Paloh. Hahaha, peluk-pelukan di tengah kedukaan rakyat Malang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencatat saat ini terdapat 7 ruas jalan yang tergenang dan 16 RT yang tergenang dengan ketinggian lebih dari 40 cm. Di Kelurahan Cipete Utara dan Mampang terendam banjir yang parah sekali. Kemudian 7 ruas jalan tergenang ada di Jalan Pangeran Antasari, Jalan Rumah Sakit Fatmawati Cilandak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Mampang Perapatan Kuningan, Barat Jakarta Selatan. Kemudian Jalan Raya Raden Intan 2 Duren Sawit, Jalan Taman Mini Makassar, Pinang Ranti, dan terakhir Jalan Raya Kalimalang. Banjir itu diakibatkan karena benar-benar tolol dalam melakukan penanggulangan banjir. Drainase vertikal pun gagal, membuat banjir menjadi berkurang. Buat saya ini adalah sebuah bentuk ketidaksukaan langit kepada Anies Baswedan dan Surya Paloh yang melakukan tindakan politik di tengah-tengah kedukaan yang luar biasa bagi saya. Apa yang menjadi peta politik negara ini seharusnya jelas, yakni menolak keras radikalisme dan intoleransi yang diusung dan di-endorse secara berat-berat oleh Anies Baswedan. Ketidaksukaan saya kepada Anies Baswedan dan Nasdem ini bukan tanpa alasan. Mereka itulah seolah-olah tidak punya rasa dan hati nurani di dalam Indonesia tanah